lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah barisan deret. Hari ini kita mau belajar deret geometri. Sebelum kita belajar deret geometri, kita flashback dulu. Apa sih konsep dari deret itu? Deret adalah pola barisan yang dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Berarti deret geometri atau bisa juga disebut sebagai deret ukur adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri yang dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Simbol dari deret adalah huruf S. Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah kalau ada Sn untuk geometri itu adalah A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah bla 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 sampai yang paling akhir adalah AR pangkat N-1. Ini adalah penjumlahan atau deret geometri. Misalnya kalau barisan geometrinya adalah angka 2, 4, 8, 16, maka deret geometrinya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih penjabaran dari rumus deret geometri. Perhatikan penjabarannya. Kalau awalnya ada Sn itu adalah A tambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah bla 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 sampai AR pangkat N-1. Nanti di bagian yang paling bawah ini Sn yang awal ini akan dikalikan dengan R atau rasio. Jadi Sn-nya akan dikalikan dengan rasio. Hasilnya apa? Hasilnya adalah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 bla 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 sampai A kali R pangkat N-1 ditambah A kali R pangkat N. Jadi yang awalnya Sn ini dikalikan R, maka hasilnya seperti ini. Setelah ketemu, kita kurangkan. Nah, ketika kita kurangkan, maka kita peroleh gini. Sn dikurangi R kali Sn sama dengan, kita lihat apakah ada yang bisa dicoret-coret. Ternyata bisa. Siapa dia? Yaitu AR sama AR. Kemudian AR pangkat 2 dengan AR pangkat 2. Terus AR pangkat 3 dengan AR pangkat 3. Dan yang terakhir adalah AR pangkat N-1 sama AR pangkat N-1. Nah, sekarang kita lihat tinggal siapa? Ternyata tinggal A dikurangi AR pangkat N. Nah, setelah seperti ini kita keluarkan Sn-nya. Berarti Sn dalam kurung 1 dikurangi R atau rasio sama dengan ini yang bisa kita keluarkan adalah A-nya. Berarti A dalam kurung 1 min R pangkat N. Nah, kemudian karena dia ini kali 1 min R akan kita pindah ruas ke sini. Berarti dia menjadi Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, kita dapat nih rumus dari deret geometri. Jadi Sn-nya adalah A kali dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini adalah rumus deret geometri. Nah, pertanyaannya, kalau kita balik bagaimana penjabarannya? Artinya gini, R pangkat Sn yang di atas, kemudian ada Sn yang di bawah. Nah, kalau dibalik, maka dia menjadi apa? Kalau kita balik, maka rumusnya menjadi ini. R kali Sn, dia akan dikurangi dengan Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi A. Ini adalah hasil kalau penjabarannya dia dibalik. Gitu ya. Kita keluarkan lagi aja Sn-nya, berarti Sn dalam kurung R dikurangi 1 sama dengan ini A yang dikeluarkan, berarti A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, karena dia dikali, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas ke kanan. Berarti Sn sama dengan A kali dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, kita ketemu lagi nih rumus Sn atau deret geometri yang kedua. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa sih bedanya antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua? Sebenarnya pada dasarnya sama saja.
Jadi ketika kita mendapatkan soal dengan rasio 2, bisa kok kita menggunakan rumus yang kedua ataupun menggunakan rumus yang pertama. Itu bagi anak-anak yang suka menggunakan logika. Nah, perbedaannya adalah ketika anak-anak yang suka pakai rumus, menghafal rumus, pakai formula, ada syaratnya. Untuk rumus yang pertama ini, nanti syaratnya adalah rasionya harus kurang dari 1 dan rasionya nggak boleh sama dengan 1. Contohnya rasio kurang dari 1 adalah setengah, sepertiga, min 5, min 3. Sedangkan untuk rumus yang kedua, syaratnya adalah rasio lebih besar dari 1 dan rasionya nggak boleh sama dengan 1. Contohnya rasio lebih besar dari 1 adalah 2, 3, 5/2, 7/3. Nah, itu adalah contoh untuk membedakan bagi anak-anak yang suka menghafal rumus, harus ngerti syarat yang pertama dengan syarat yang kedua itu berbeda. Sedangkan bagi anak-anak yang suka menggunakan logika, pilih satu saja pasti menghasilkan nilai yang sama. Baik, untuk lebih memahami konsep dasar dari perhitungan deret geometri, saya berikan untuk contoh yang pertama. Perhatikan contohnya. Tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 4 tambah 8 tambah 16 tambah bla 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 sampai 7 suku ke belakang. Nah, itu jumlahnya berapa? Sekarang kita analisis dulu. Siapakah A, siapakah R-nya gitu ya. Sekarang kita lihat siapakah A-nya. A-nya atau awal ini adalah angka 4 sebagai awalnya. Nah, kita tuliskan dulu nih. A sama dengan 4. Sekarang kita cari rasionya. Rasio atau R didapat dari apa? Paling gampang adalah suku kedua dibagi suku pertama. Berapakah nilainya? 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Nah, udah ketemu nih. A-nya 4, R-nya 2. Sehingga kita bisa cari SN-nya. Berapakah N-nya? 7. Berarti SN. Nah, SN-nya kita pakai rumus yang mana? Kalau kita menghafal rumus ya, berarti kita pakai rumus yang mana? Rumus yang nomor 2, karena rasionya lebih besar dari 1. Berarti A kali dalam kurung R pangkat N-1 dibagi R-1. S7 sama dengan berapakah awalnya? Awalnya 4. Berarti 4 kali dalam kurung berapakah rasionya? 2. Berarti 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Berarti S7 sama dengan 4 kali 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1, 1. Berarti S7 sama dengan 4 kali 127. Hasilnya adalah 508. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukanlah jumlah seluruh deret geometri min 3 tambah 6 tambah min 12 tambah bla 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 sampai tambah 96. Yang jadi masalah adalah soal ini kita nggak ngerti itu ada berapa suku atau N-nya kita nggak ngerti. Berarti yang kita lakukan adalah kita mencari dulu N-nya. Nah, kita analisis dulu. Siapakah A-nya? A-nya atau awal adalah min 3. Ini sebagai A. Sedangkan kalau 96 ini atau suku terakhir dia sebagai apa? UN. Nah, berarti kita bisa ketahui yaitu A-nya sama dengan min 3. Sekarang kita cari berapakah rasionya. Rasio paling gampang adalah U2 dibagi dengan U pertama. Berarti U2 dibagi dengan U1. Berapakah rasionya? 6 dibagi min 3. Berarti rasionya sama dengan negatif 2. Nah, dapat nih ya. Rasionya min 2, A-nya min 3. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita cari dulu N-nya dengan menggunakan rumus UN, barisan geometri. Bagaimana? Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Siapakah UN-nya? UN-nya adalah 96. Berarti 96 sama dengan A-nya adalah min 3. Ini min 3 kali rasio adalah min 2. Ini min 2 dipangkatkan dalam kurung N-1. Sekarang min 3 karena dia kali pindah jadi bagi. Berarti 96 dibagi min 3 sama dengan min 2 dipangkatkan N-1. Berapakah 96 dibagi min 3? Sama dengan min 32. Sama dengan min 2 dipangkatkan N-1. Sekarang kita lihat
supaya kita samakan bilangan pokoknya min 2. Min 32 itu adalah min 2 pangkat berapa? Ternyata min 2 pangkat 5. Berarti ini min 2 dipangkatkan 5 sama dengan min 2 dipangkatkan n-1. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita nggak usah lihat bilangan pokoknya, tinggal lihat pangkatnya saja. Tinggal siapa? 5 sama dengan n-1. Min 1 pindah ruas menjadi 5 ditambah 1, itu adalah n. Berarti n-nya adalah 6. Nah, udah ketahuan. Berarti banyak sukunya ada berapa? Sukunya ada 6. Setelah ketemu A, R, dan N, sekarang kita bisa cari Sn-nya. Nah, sekarang rumus Sn-nya pakai yang mana? Karena rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang pertama kalau menghafal. Ya, berarti Sn rumusnya adalah A dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. N-nya apa N-nya? N-nya 6. Berarti S 6 sama dengan siapakah A-nya? A-nya min 3. Berarti min 3 kali 1 min, rasionya adalah min 2. Berarti min 2 dipangkatkan 6 dibagi 1 dikurangi min 2. Berarti S6 sama dengan min 3 kali dalam kurung 1 min 2 pangkat 6 adalah 64 dibagi 1 min 2 menjadi 1 plus 2. Berarti S6 sama dengan min 3 kali 1 kurangi 64 min 63 dibagi 3. Sekarang ada yang sama enggak? Bisa coret-coret nih. Nah, ini tinggal min 1 di 1. Berarti S6 adalah min 1 dikalikan min 63 sama dengan 63. Dari soal ini berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa jumlah ke-6 sukunya adalah 63 dengan awalnya min 3 dan rasionya adalah min 2. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan contoh soalnya. Suatu bakteri setiap detiknya akan membelah diri menjadi 2. Jika pada saat permulaannya ada 5 bakteri, berapa waktu yang diperlukan bakteri supaya berjumlah 635? Dari soal cerita ini kita analisis dulu kira-kira apa aja yang kita ketahui. Yang pertama adalah kita bisa dapat nilai dari A. Awalnya dia berapa bakteri? Ada 5 bakteri. Nah, sekarang kita lihat lagi berapakah rasionya? Rasio adalah 2 kali ini ya, menjadi 2 kali. Apalagi yang diketahui? Jumlah. Kalau jumlah 635 ini berarti dia berkata ini adalah Sn-nya. Nah, berarti yang kurang apa? N-nya atau banyak sukunya. Nah, sekarang kita gunakan rumus Sn yang mana? Karena rasionya 2 lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A kali dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Berapakah Sn-nya? 635. 635 sama dengan berapakah A-nya? 5 kali dalam kurung 2 pangkat N dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Sekarang kita lihat nih, 2 kurangi 1, 1. Berarti nanti menjadi 635 sama dengan 5 kali dalam kurung 2 pangkat N min 1. Sekarang 5-nya dikali, kalau kali tidak harus dibagi. Berarti 635 dibagi 5 nanti dia sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. 635 dibagi 5 berapa nih? 127 sama dengan 2 pangkat N min 1. Min 1 pindah ruas menjadi plus, berarti 127 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat N. 128 sama dengan 2 pangkat N. Nah, sekarang kita lihat 128 itu 2 pangkat berapa? Ternyata 2 pangkat 7. Sehingga 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, hilangkan saja. Berarti kita peroleh berapa N-nya? N sama dengan berapa?
7. Nah, sekarang kita bisa tahu nih, ternyata banyak sukunya ada 7. Nah, kalau begitu kita manual dulu dari awal sampai akhirnya. Berarti kalau kita manual barisannya adalah yang pertama 5, kemudian karena dia rasio 2 kali menjadi 10, terus 20 kalikan 2 40, dikalikan lagi 2 80, dikalikan lagi 160, dan dikalikan lagi 320. Nah, kalau ini semua dijumlahkan maka totalnya adalah 635 dengan n-nya atau sukunya 7, yaitu 1 2 3 4 5 6 7. Sukunya 7 dan jumlahnya adalah 635. Nah, sekarang ditanyakan waktunya. Bagaimana logikanya? Logikanya adalah dari 5 ke 10 1 detik, 10 ke 20 1 detik, 20 ke 40 1 detik, 40 ke 80 1 detik, 80 ke 160 1 detik, 160 ke 360 1 detik. Jadi supaya dia menjumlahkannya 635, dia butuh 6 detik. Itu kalau dengan cara manual. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Maka diperoleh waktu yang diperlukan bakteri adalah 7 dikurangi 1 sama dengan 6 detik. Jadi kita menggunakan cara manual terbukti 6 detik dan menggunakan rumus juga 6 detik. Demikian pemaparan konsep dari deret geometri. Sekarang kita bisa ngerti ternyata rumus deret geometri ada 2. Yang pertama adalah kita menggunakan Sn sama dengan A kali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1 dengan syarat rasionya lebih besar daripada 1 dan rasionya nggak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk rumus yang kedua kita bisa menggunakan Sn sama dengan A kali dalam kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R dengan syaratnya rasionya harus kurang dari 1 dan rasionya nggak boleh sama dengan 1. Demikian 3 contoh soal deret geometri saya berikan. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dan memahami betul dengan baik setiap konsep dari persoalan yang ada. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar konsep deret geometri dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.